Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga semuanya selalu diberikan kelancaran. Amin. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya juga jangan lupa. Untuk yang di Spotify, follow ya, jangan lupa, biar bisa ngikuti cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Untuk kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Titi ya. Disebut nama anunya ya, minta dipanggil Mbak Titi saja katanya. Dan Mbak Titi ini akan membagikan cerita pengalaman pribadinya yang dialami sama Mbak Titi sendiri. Judulnya ini dikasih judul pamit ya. Jadi kayak berpamitan gitu loh. Langsung saja ke ceritanya ya. Kejadian ini sekitar tahun 2003. Mbak Titi ini tinggal di sebuah perumahan di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk perumahannya Mbak Titi ini cukup nyaman karena Mbak Titi ini cukup akrab dengan tetangga-tetangganya semuanya. Satunya adalah tetangga yang berada di depannya rumahnya Mbak Titi ini. Sejak pertama kali pindah ke perumahan itu, Mbak Titi dan keluarga ini sudah merasa cocok dan sudah seperti saudara sendiri kalau dengan tetangga di depan rumahnya itu. Sebut saja namanya Pak Sastro dan Bu Sastro ya. Dia ini memiliki 3 orang anak laki-laki. Anak yang paling bungsu ini ya usianya sekitar 5 tahun lah. Sebut saja namanya Eca ya. Karena seperti saudara jadi tahu betul siapa anak-anak dari tetangga depan rumahnya ini. Mbak Titi dan suaminya ini kebetulan mempunyai profesi yang sama. Jadi keduanya itu bekerja di sebuah apotek. Dan karena urusan pekerjaan ya, mereka itu kalau pulangnya biasanya selalu malam. Ya kalau sampai rumah kira-kira jam 11 malaman lah, baru mereka berdua sampai di rumah. Pak Sastro, tetangga depan rumahnya itu, orangnya termasuk orang yang rajin bersih-bersih rumah. Jadi walaupun malam itu masih saja bersih-bersih halaman rumah, siram-siram tanaman atau nyapu-nyapu halaman. Nah, malam itu Mbak Siti dan suaminya ini kan pulang lebih malam dari biasanya, kira-kira jam setengah 12-an lah. Sesampainya di rumah, mereka ini melihat Pak Sastro lagi nyabutin rumput di berem depan rumahnya. Iseng-iseng Mbak Titi negur Pak Sastro ini, "Loh Pak, sudah malam begini kok masih cabutin rumput, mbok besok aja, nanti tensinya naik lagi loh." Beliau memang punya penyakit darah tinggi ya Pak Sastro itu. Akhirnya Pak Sastro pun menjawab, "Gak apa-apa Mbak Titi, nek aku mati biar nanti tak bawa," sambil ketawa jadi kayak guyon gitu loh. Wah, Pak Sastro ini bercandanya kelewatan ya, janganlah Pak, kasihan anak-anak, jawab Pak Titi sambil ketawa juga karena dianggapkan guyonan gitu. "Ya udah Pak, saya masuk rumah dulu mau urus anak-anak," jawab Mbak Titi lagi. Beliaunya pun atau Pak Sastro ini ya masih sambil senyum ya, tapi tetap masih membersihkan halaman depan rumahnya. Besok paginya itu Mbak Titi kan berencana mau berangkat kerja ya. Itu masih ketemu Pak Sastro ini dan sempat berbincang-bincang sama beliaunya ini. Ya berbicara ringan lah sambil pamitan kalau mau berangkat kerja. Dan waktu itu juga nggak ada firasat apa-apa Mbak Titi ini ya, seperti biasanya aja melihat Pak Sastro ini. Ya udah akhirnya Mbak Titi sampai pada siang harinya mendapat kabar dari anak sulungnya, kalau anak sulungnya Mbak Titi sendiri ya, kalau Pak Sastro ini masuk rumah sakit karena terkena serangan stroke hingga pembuluh darah di otaknya ini pecah. Mendengar berita itu ya betapa kagetnya Mbak Titi ini. Karena apa? Pagi tadi kan gak ada masalah gitu loh. Ya berbincang-bincang santai seperti hari-hari sebelumnya. Dan lebih kaget lagi pada sore harinya
Mbak Titi ini mendapat kabar kalau beliaunya Pak Sastro ini meninggal dunia. Tentu saja Mbak Titi ya shock mendengar kabar berita itu, seperti mimpi aja, antara percaya dan tidak percaya gitu loh. Wong jelas-jelas pagi tadi kelihatan segar bugar, nggak ada masalah apa-apa kok. Tapi kok sore harinya, siang hari sakit gitu, kok sore hari langsung dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya Mbak Titi ya udah bersiap-siap, maksudnya kerjanya nggak seperti biasanya gitu loh. Segera menyelesaikan pekerjaan supaya bisa segera pulang. Sampai akhirnya sekitar malamnya sebelum malam bener lah, Mbak Titi sampai di rumah, habis cuci kaki dan suaminya melayat ke rumahnya beliau di depan rumah itu. Mbak Kiki juga melayat ke tempatnya Bu Sastro. Jadi suaminya ini di depan bersama bapak-bapak tetangga ya. Sedangkan Mbak Kiki ini di dalam menemani Bu Sastro. Karena kan memang seperti saudara ya. Selang waktu kira-kira lebih kurang setengah jam lah. Karena saudaranya Bu Sastro ini sudah pada banyak yang datang. Akhirnya ya Mbak Kiki ini pamit untuk pulang. Sedangkan di depan tetangga-tetangganya sudah pada banyak yang pulang. Akhirnya Mbak Kiki pun pamit dan dilihat keluar memang hanya tinggal beberapa aja tetangga yang masih ada di depan rumahnya Bu Sastro ini, termasuk suaminya Mbak Kiki. Nah, rumah Mbak Titi ini kan dekat ya, depan rumahnya Pak Sastro ini. Nah, pada waktu Mbak Titi ini pulang ya, itu kan hendak membuka pagar rumahnya ini. Nah, pada saat membuka pagar rumahnya ini, tiba-tiba Mbak Titi merasa ada yang menempuk punggungnya. Sangat keras bahkan. Merasakan itu otomatis Mbak Titi kan kaget dan menengok ke belakang. Nah, pada waktu menengok, ternyata di belakang juga tidak ada siapa-siapa. Karena merasa ada yang aneh ya, Mbak Titi pun merasa bulu kuduknya itu merinding. Makanya Mbak Titi cepat-cepat masuk ke rumah. Sampai di dalam rumah pun diamati tidak ada apa-apa, maksudnya tidak terjadi apa-apa. Sampai agak lama kemudian Mbak Titi kan hendak bersih-bersih diri ya, maksudnya itu mau mandi atau apa. Nah, saat Mbak Kiki ini hendak mandi, Mbak Titi ini mengalami lagi kejadian yang sama. Jadi Mbak Titi ini seperti ada yang menepuk punggungnya lagi, padahal ini di dalam rumah loh ya. Tapi karena di dalam rumah ya, Mbak Titi masih berpikir mungkin anaknya terbangun dan ngerjain Mbak Titi ini. Tapi pada saat Mbak Titi nengok ke belakang kemanapun, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya ya otomatis Mbak Titi pun ketakutan gitu. Akhirnya cepet-cepetlah Mbak Titi ini menyelesaikan mandinya dan masuk ke kamar tidur. Mau memanggil suaminya kok masa gak enak gitu loh rasanya. Karena apa, Mbak Titi suaminya kan lagi di depan sama tetangganya itu, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ya sudahlah, akhirnya alhamdulillah malam itu berlalu dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga hari-hari berikutnya ya normal-normal, pasti nggak ada sih seperti yang kemarin tiba-tiba ada yang menepuk dan nggak ada sama sekali. Dan hari-hari berikutnya juga nggak ada masalah sampai menjelang hari ke-7 atau 7 hari wafatnya tetangga depan rumah ini. Pada waktu pulang kerja, Mbak Titi ini melihat pot-pot tanaman yang di atas berem itu berantakan. Karena melihat ada yang nggak betul ya, Mbak Titi pun berinisiatif merapikan pot-pot yang berjatuhan tersebut. Merapikan barulah masuk ke rumah dan bersih-bersih badan ya. Habis pulang kerja kan otomatis biar badan segeran biasanya mandi atau apa untuk biar tidurnya juga enak, nyaman. Habis bersih-bersih badan, Mbak Titi ingin melihat suasana luar gitu. Keluarlah Mbak Titi dari rumahnya. Suasana malam itu katanya sepi sekali, kayak tidak ada angin. Dan Mbak Titi melihat rumah Pak Sastro yang ada di depannya itu sudah gelap ya. Mungkin Bu Sastro dan anaknya sudah pada tidur.
Akhirnya Mbak Titi pun berdiri di tengah jalan sambil lihat suasana kampung yang ternyata memang sepi dan tidak ada seorang pun gitu. Tidak ada penjual nasi goreng yang lewat, benar-benar sepi lah. Mbak Titi pun mulai merasakan, tidak tahu kenapa, katanya merasakan bulu kuduknya berdiri karena mungkin kondisi sepi itu ya. Makanya Mbak Titi pun kembali cepat-cepat lanjutkan menata pot yang berserakan tadi ya, yang belum selesai dirapikan sama Mbak Titi. Saat sibuk merapikan pot-pot itu, tiba-tiba di belakang Mbak Titi ada suara yang tidak asing ya, menyapa Mbak Titi. Itu suaranya Eca. Malam Mbak Titi lagi ngapain, sapanya. Otomatis Mbak Titi kaget dan nengok ke arah suara tadi yang di sana, di balik pintu pagar. Memang berdiri Eca dengan senyum yang agak aneh gitu loh ya. Memang Eca ini orangnya seperti itu ya. Melihat itu tiba-tiba badannya Mbak Titi ini merasa gemetar. Karena apa? Pada saat melihat ke arah pintu rumahnya Eca ini ya, itu tertutup rapat, yang ruang lampu di ruang tamunya juga gelap. Lah, anak ini keluar dari mana, batinnya Mbak Titi? Dengan terbata-bata Mbak Titi pun menjawab, "Malam Eca, kok belum tidur?" "Saya nunggu Mbak Titi," jawabnya lagi sambil tersenyum aneh tersebut. Terus terang, Eca itu sehari-hari itu takut ketemu sama orang lain. Kalau ketemu siapapun, dia tuh biasanya langsung lari masuk ke rumah. Jadi anak itu hampir gak pernah keluar rumah. Aneh kan? Karena takut, Mbak Titi pun cepet-cepet lari masuk ke rumah. Lah, saat Mbak Titi menutup pintu pagar, dilihatnya si Eca ini sudah tidak ada di tempatnya tadi berdiri. Semakin takutlah Mbak Titi dan buru-buru segera masuk rumah, mengunci pintu dan tidur secepatnya karena mengalami hal-hal aneh yang barusan itu. 40 hari kemudian ya, setelah meninggalnya tetangga depan rumah itu, seperti biasa ya, sepulang kerja Mbak Titi ini kan habis mandi langsung pergi tidur. Kebetulan Mbak Titi ini tidur di pinggir ya. Saat lagi tidur ayam-ayam, tiba-tiba Mbak Titi mencium bau wangi. Jadi seperti wangi bunga ya. Dan baru kali ini Mbak Titi mencium aroma wangi bunga seperti itu. Otomatis bulu kuduk Mbak Titi ini ya merasakan mulai berdiri semua. Dan dilihatnya juga suaminya ini kan sudah tidur nyenyak. Rasa takutnya juga mulai sangat menghantui Mbak Titi ini. Dan tiba-tiba dari arah pintu kamarnya Mbak Titi itu melihat sosoknya tetangga depan Pak Sastro ini. Itu berjalan ke arahnya Mbak Titi. Ya Allah, kata Mbak Titi. Jadi badannya Mbak Titi langsung terasa kaku. Lehernya ini katanya seperti merasa tercekik gitu loh. Mau berteriak tidak bisa. Tangannya pun mencoba mencengkeram lengan suaminya kan yang ada di sampingnya ya. Tapi dia sama sekali tidak bangun suaminya ini. Padahal Mbak Titi merasa mencengkeram gitu loh. Sosok beliaunya atau Pak Sastro ini tetangga depan rumah itu semakin mendekat dan mulai memijit kakinya Mbak Titi ini. Otomatis badannya Mbak Kiki ini ya makin kaku, keringat dingin sudah membanjiri badannya Mbak Kiki. Mau menangis tidak bisa. Pak Sastro pun semakin mendekat sosok ini. Nah, saking takutnya ya akhirnya Mbak Titi memejamkan matanya. Jantungnya itu katanya rasanya sudah seperti mau berhenti berdenyut karena saking takutnya. Rasanya seperti mau mati katanya. Lalu Mbak Titi pun merasakan Pak Sastro ini mencium pipinya Mbak Titi. Jadi Mbak Titi merasa menempel lu seperti es yang dingin gitu loh. Ya otomatis Mbak Titi semakin menggigil ketakutan. Dan Mbak Titi juga mendengar sosok ini yang seperti Pak Sastro ini berkata, "Mbak Titi, saya pamit." Setelah mendengar itu,
Mbak Titi tiba-tiba langsung bisa bicara, berteriak histeris dan berkata la ilaha illallah. Karena mendengar suara jeritan Mbak Titi itu ya, suaminya pun kaget dan terbangun. Ada apa Ma? Ada apa katanya. Suaminya Mbak Kiki kaget. Nih tak ceritani Pak, besok ada ceritani Pak katanya Mbak Titi ke suaminya. Besoknya Mbak Titi menceritakan semuanya ke suaminya. Dan suaminya pun setelah mendengar cerita dari Mbak Titi itu melarang untuk menceritakan ke Bu Sastro. Karena ya kan merasa nggak enak gitu loh, kok Mbak Titi yang didatangi. Dan ketika 100 harinya beliaunya ini datang lagi lewat mimpi dalam kondisi yang tidak baik menurut penglihatan Mbak Titi lewat mimpinya itu. Jadi pakaiannya itu compang-camping, wajahnya itu penuh dengan kesedihan dan menangis di depan pintu rumahnya Mbak Titi. Lihat keadaan ini walaupun dalam mimpi ya, Mbak Titi juga merasa kasihan gitu dengan kondisinya Pak Sastro ini. Kok Mbak Titi yang dilihatkan gitu loh kondisinya. Karena merasa kasihan, esoknya Mbak Titi pun menemui Bu Sastro. Karena kasihan lihat ke kondisi keadaan Pak Sastro ini, dan Mbak Titi pun menceritakan semuanya ke Bu Sastro tentang mimpi yang dialami itu, yang menurut penglihatan Mbak Titi di dalam mimpinya itu gimana kondisinya Pak Sastro. Dan juga Mbak Titi menjelaskan mungkin Pak Sastro itu minta didoakan sama keluarganya, khususnya Bu Sastro dan anak-anaknya ini. Akhirnya beberapa hari kemudian Bu Sastro ini mengadakan doa bersama di rumahnya. Jadi doa bersama untuk mendoakan suaminya Pak Sastro. Dan setelah itu sampai dengan saat ini Mbak Titi nggak pernah diganggu lagi sama ditampaki atau menampakkan di mimpinya atau nggak pernah lagi dialami Mbak Titi. Alhamdulillah, mungkin ya kekuatan doa ya dari keluarganya khususnya itu yang membuat Pak Sastro lebih tenang di alam sana. Mudah-mudahan Pak Sastro selalu berada di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Itu tadi cerita pengalaman dari Mbak Titi. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Percaya atau tidak percaya, itu kesan-kesan yang tak ada dari cerita Mbak Titi ini ya, terutama yang di akhir ini kan begitu kasihan kalau memang bener ya, itu ya bener karena kekuatan doa ya, mendatangi Mbak Titi dengan kondisi compang-camping dengan wajah yang sedih, dan mungkin memberikan pesan ke Mbak Titi. Dan alhamdulillah juga disampaikan Mbak Titi disambut dengan baik oleh keluarganya, dan akhirnya didoai bersama untuk kebaikan tetangganya depannya Pak Sastro yang sudah tiada lagi. Itu tadi, mudah-mudahan sharing cerita dari Mbak Titi ini bisa menghibur teman-teman dongeng tengah malam semuanya, dan bisa diambil hikmahnya yang baik. Kalau nggak baik ya nggak usah diambil, diambil yang baik-baik saja. Itu tadi cerita dari dongeng tengah malam. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Dari saya dongeng tengah malam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.